Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Mas Hamid di pembahasan yang kedua, yaitu adab lebih penting daripada ilmu. Nah, jadi sebenarnya adab sendiri itu apa sih? Maksudnya kayak arti dari adab sendiri itu apa sih Mas sebenarnya? Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara adab, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang adab atau mungkin pengertian adab sendiri, kalau ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu diutus karena menyempurnakan akhlak gitu ataupun adab gitu. Akhlak dengan adab itu hampir sama gitu. Mungkin dalam penyebutan aja hampir agak beda. Kalau kita lihat adab itu termasuk sebuah, mungkin ada ilmunya juga, ilmu adab gitu kan ya. Itu ilmu yang diakui oleh orang Islam maupun non-Islam, orang Timur, orang Barat sebagainya tetap mengakui. Tapi dalam arti itu karakter gitu ya. Itu karakter. Jadi karakter itu diakui oleh semua kalangan gitu. Kalau karakternya baik ya juga orangnya baik gitu. Karakternya buruk berarti mungkin juga buruk seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa adab itu sebuah karakter gitu kan ya, atau mungkin sebuah perilaku kita gitu kan ya, setiap harinya seperti itu. Terus misalnya nih Mas, misalnya nih ada orang ilmunya tuh tinggi banget, kayak bisa dikatakan orang pinter lah gitu. Cuman secara adabnya sendiri tuh kayak ya adabnya tuh maksudnya dilihat tuh jelek gitu lah. Itu tuh gimana sih Mas, maksudnya bagus apa enggak gitu, walaupun dia pinter, walaupun dia cerminan masyarakat gitu, tapi adabnya jelek gitu. Iya, jadi kata Imam Malik itu kan mengatakan bahwa adab itu di awal sebelum ilmu ya. Berarti belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dari ilmunya, tapi dari adabnya. Kalau kita lihat setan, iblis lebih pintar gitu kan daripada manusia. Mungkin kalau secara teknik, meskipun robot itu buatan manusia, itu lebih pintar daripada kita gitu loh. Google lebih pintar daripada kita gitu loh. Tapi punya adab tidak gitu kan ya. Maka kemuliaan orang itu kan lebih dipandang daripada adabnya gitu loh. Mau sepintar apapun ketika tidak beradab sama saja gitu kan ya. Iblis pintar gitu kan. Terus kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun itu kan surah Iqra gitu kan ya. Orang barat banyak mengamalkan itu. Orang barat banyak mengamalkan Iqra, suruh bacalah. Orang-orang sana kan pintar, ilmuwan-ilmuwan pintar ya dari barat ya. Akan tapi kalau kita lihat kepintaran mereka atau mungkin hal-hal teknologi yang mereka buat kebanyakan cuma buat saling ya. Kayak mungkin sekarang negara adidaya gitu kan ya, karena ngadu senjata lah dan sebagainya gitu. Karena mereka lupa di atas Iqra tuh ada kata basmalah, bismillah gitu kan ya. Itu termasuk adab gitu. Kalau kita orang Islam dulu itu kan mengasah sebelum mereka membaca ada kata basmalah seperti itu. Jadi ada kerendahan hati kita bahwa semua itu berasal dari Allah gitu kan ya. Itu termasuk adab gitu. Jadi kan tadi kan berbicara tentang adab nih. Nah, jadi kita sendiri nih kayak sama dengan orang tua gitu kan, atau kita harus adabnya tuh benar-benar baik atau kita tuh harus biasa aja gitu loh Mas. Maksudnya kita harus beradab, maksudnya kita harus menghormati orang tua banget gitu loh. Gimana caranya kita biar bisa maksudnya dipandang orang tua lebih beradab gitu loh Mas. Gitu sih Mas, cara menyikapinya kayak gitu. Iya. Cara menyikapi kan sebenarnya untuk adab terhadap orang tua tuh sangat banyak ya, mungkin dalam ilmunya atau mungkin dalam kajiannya. Kalau kita kaji sampai kapanpun gak akan selesai untuk adab terhadap orang tua. Ya intinya kita sangat berbuat baik lah terhadap orang tua. Karena kita mau cari uang atau mungkin kita cari uang sampai mati itu tidak bisa membalas perbuatan orang tua terhadap kita gitu. Dan kita juga besok akan menjadi seorang orang tua gitu loh. Bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua, mungkin dari tutur tingkah laku, dari ucapan gitu kan ya. Bagaimana tingkah laku yang baik, ucapan yang baik terhadap orang tua, tidak menyakiti hati dari orang tua gitu. Karena murka Allah itu ada di murkanya orang tua gitu. Kasih sayang Allah juga ada kasih sayang orang tua gitu kan ya. Kan banyak nih orang kalau sukses tuh karena sebab orang tua, doa orang tua dan sebagainya gitu kan ya. Karena emang orang tua itu sangat berperan penting. Ketika kita salah tingkah terhadap orang tua, bisa juga terhadap bumerang buat kita sendiri gitu loh. Terhadap kesuksesan kita sendiri gitu. Mungkin banyak ya, mungkin kisah atau cerita-cerita yang mengatakan kalau orang tuh tidak berbakti terhadap orang tua seperti ini gitu. Terbanyak juga kisah yang mengatakan bahwa ketika kita taat terhadap orang tua seperti ini gitu.
banyak orang sukses itu maupun orang Islam maupun non Islam mengatakan mereka beranjak dari orang tua gitu, kesuksesan mereka gitu. Terus apa mas, maksudnya kayak kan kadang tuh ada misalnya kayak misalnya lebih muda tuh dari kita kan, lebih muda dari kita. Nah mereka tuh kadang kan ada yang maksudnya di zaman kayak sekarang kan, zaman kayak sekarang kan kadang ada yang nggak apa namanya, yang nggak maksudnya nggak punya adab lah gitu. Nah itu tuh kadang apa kayak lebih kayak nantang gitulah, istilahnya kayak nantang gitu. Nah itu kita tuh harus ngomongin secara baik-baiknya gimana sih mas? Masalahnya kan kita takutnya kayak kepancing emosi gitu loh, biar mereka bisa beradab lagi gitu. Sebenarnya kalau kita masalah adab juga kan rasa hormat juga kan ya, belajar atau mungkin menyikapi dengan rasa hormat. Rasa hormat itu timbul dari dua belah pihak, baik dari kita sendiri ataupun dari orang lain. Sebenarnya ketika kita bicara untuk dihormati, nggak usah untuk bilang oh kamu harus hormat sama saya, nggak usah. Kadang perilaku kita setiap hari pun ketika itu baik akan dihormati oleh orang lain gitu. Akan tapi ketika kita perilaku setiap harinya mungkin buruk, meskipun kita lebih tua terus kita minta dihormati, itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Bukan malah dihormati, itu malah mungkin dia dinyek ya kalau bahasa Jawanya ya, mungkin dinyek atau mungkin malah diabaikan gitu. Akan tapi ketika kita perilakunya baik, meskipun lebih muda akan lebih dihormati seperti itu. Jadi berangkat dari kitanya sendiri, mungkin perilaku kita belum gitu kan ya untuk jadi orang yang dihormati, atau mungkin orang yang tersebut memang tidak punya rasa hormat gitu loh terhadap orang lain, udah gak beradab gitu, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya nih mas, ada nggak sih mas kan misalnya contoh kayak teman-teman tuh butuh bukti kalau misalnya adab itu lebih penting daripada ilmu. Mungkin ada mungkin dari pengalaman apa maksudnya dari Al-Qur'an sendiri atau dari apa Rasulullah gitu mas, ada sabdanya nggak sih mas? Kalau sabda dari Rasulullah tuh Rasul ya itu tadi dari awal pembukaan ketika Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Kalau kita lihat dulu ketika zaman sebelum Rasulullah itu orangnya pintar-pintar semua. Pintar-pintar. Tapi dulu kan pintarnya mereka dan pintar menyair ya. Makanya Quran itu turun dengan bait-bait yang indah gitu. Mereka tuh pintar, tapi tetap menjadi kaum jahiliyah karena kenapa? Karena tidak beradab, tidak punya adab. Termasuk mungkin anak ketika perempuan tuh dibunuh, dikubur hidup-hidup. Termasuk kan tidak adab yang buruk gitu kan ya. Karena juga semua manusia itu udah fitrah gitu kan ya. Seperti itu. Mungkin itu juga menjadi bukti bahwa kita tidak cuma harus pintar saja, kan, tapi juga harus adab dikedepankan untuk mendapatkan kebarokahan dari ilmu tersebut. Ketika ilmu itu barokah atau berkah, maka menjadi manfaat buat kita semua, baik diri kita sendiri maupun orang lain gitu, kan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi juga ketika perbandingan orang mungkin orang-orang barat yang sangat pintar sekali dalam teknologi, sangat maju dalam teknologi, tapi mereka juga cuma buat untuk ajang peperangan gitu. Kebanyakan tuh ajang peperangan, meskipun juga banyak yang untuk kemanfaatan buat kita sendiri gitu. Karena mereka lupa bahwa adabnya itu ada kata bismillah di atas gitu. Jadi tidak semata-mata kita cuma belajar doang tapi menyampingkan adab seperti itu ya. Jadi emang adab itu sangat penting karena ada kata basmalah sebelum kata kalimat Allah gitu kan di atas sebelum sebelum kata membaca gitu, seperti itu. Kalau misalnya nih mas, kita sekolah mungkin lebih baik misalnya nih kita sekolah ya walaupun orangnya tuh maksudnya nggak cerdas banget lah, cuman adabnya lebih bagus gitu loh mas. Itu lebih baik adabnya bagus atau walaupun ilmu tinggi tapi adabnya jelek gitu mas, atau gimana gitu? Kalau berbicara itu ya kalau timbangannya mending adab baik juga ilmunya juga baik gitu. Tapi kalau mungkin disuruh milih salah satu di antara yang tadi ya mungkin lebih baik adabnya yang baik. Nah, kalau kita mungkin juga gak usah ke situ, mungkin dunia kerja lah ya. Dunia kerja mungkin ya. Kalau pintar doang, tapi tidak beradab mungkin sama atasannya juga sering ngelawan, itu tidak terlalu dibutuhkan mungkin ya untuk dalam dunia kerja. Kita nggak usah terlalu panjang, mungkin di dunia kerja juga sangat nyata bahwa adab itu sangat penting gitu loh ya. Bagaimana adab kita terhadap atasan, atau kalau mungkin kita bekerja di perusahaan terhadap HRD-nya seperti apa. Termasuk ketika kita wawancara tuh ada adabnya loh. Wawancara kerja tuh ada adabnya gitu kan ya. Jadi yang
kalau kita lihat mungkin IPK kita 3,6 nih, 3,9 atau 4,0. Itu pertama yang dilihat tuh bukan IPK kan, tapi bagaimana mungkin tata cara dia duduk gitu kan. Bagaimana tata cara dia bersikap dengan HRD-nya seperti apa, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Nah, jadi kan tadi kan udah kayak berbicara tentang adab-adab mulu, no. Terus sebenarnya tuh kan hubungannya tuh adab sama ilmu tuh hubungannya tuh maksudnya apa sih mas? Kayak maksudnya kan dari tadi kan adab-adab terus ilmu gitu. Nah ini tuh hubungan keduanya tuh apa gitu bagi kita sebagai seorang manusia gitu. Kalau adab itu untuk ilmu yaitu menyokong atau mendukung untuk keberkahan ilmu tersebut gitu kan ya. Kalau kita adabnya baik atau mungkin terhadap guru, apalagi penting ya, barokah itu penting, berkah. Sebenarnya berkah itu semua dari Allah gitu kan ya, dari Tuhan lah. Akan tapi lewat perantara guru gitu kan ya. Atau mungkin lewat perantara orang tua, lewat perantara teman juga bisa. Bagaimana adab kita terhadap sama-sama teman gitu loh, tidak saling menggunjing atau juli dan sebagainya, mungkin seperti itu. Apalagi yang sangat marak di zaman sekarang. Jadi pendukung keberkahan gitu kan. Termasuk ketika mungkin teman-teman kalau adabnya baik mungkin sampai kapanpun tetap baik gitu kalau sama teman. Tapi ketika adabnya nggak baik mungkin tengah jalan juga nanti akan putus sendiri gitu kan ya, seperti itu. Dan untuk ilmu terhadap adab ya juga ada butuh ilmu gitu kan ya. Ada tuh butuh ilmu bagaimana kita beradab tuh ada ilmunya lah gitu, tidak sama-sama tidak serta-merta langsung seperti ini, adabnya seperti ini. Jadi ada ilmunya juga. Meskipun ilmunya itu tidak semerta-merta juga diajarkan. Tapi kadang keseharian kita setiap hari gitu. Termasuk kebaikan gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat orang dia tuh pinter gitu kan. Dia tuh pinter berarti adabnya bagus nih gitu. Ini nggak pasti kan. Belum pasti gitu kan. Soalnya kan banyak juga gitu kan kayak contoh kayak ilmuwan. Kadang ilmuwan juga tuh yang pinter kadang adabnya kan nggak bagus juga. Kadang dia lebih mentingin egonya dia sendiri buat misalnya kayak kedokteran gitu kan, dia kan misalnya kayak mengembangkan suatu apa gitu yang harusnya tuh nggak dipraktekin di situ tapi dia praktekin sendiri gitu loh. Jadi kayak hitungannya kayak adabnya nggak ada gitu loh, kayak nggak diatur gitu loh. Nah terus sebenarnya kan tadi ada maksudnya adab dan akhlak tuh kan hampir sama tuh mas. Nah ada nggak sih mas atau itu tuh sebenarnya sama atau ada pembedanya gitu loh? Itu tuh sebenarnya sama atau beda gitu mas? Kalau adab itu lebih ke keseharian. Akhlak itu lebih ke ilmunya gitu. Kalau misalnya akhlak itu berarti dari segi maksudnya dari diri sendiri ada, tapi adab juga kan ya? Iya ada semua. Mungkin termasuk adabnya orang sini dan orang barat kan agak beda. Belum tentu murid kita baik di sini, belum tentu baik murid orang di sana gitu kan. Adabnya atau mungkin bisa juga agak lebih sangkut pautnya mungkin budayanya gitu loh. Di sini mungkin kalau habis makan kayak ada yang makannya cepet gitu kan, itu biasa. Mungkin kalau orang barat makannya agak lama gitu. Mungkin kan murid sini kan biasa saja, tapi murid orang sana kan belum tentu biasa gitu kan. Kalau masalah adab tuh sebenarnya kan kan orang-orang kan mungkin berbeda budaya gitu mas, berbeda budaya. Nah kadang tuh ada orang yang benar-benar tuh kadang kayak orang rantauan kayak di sini lah. Kadang kan orang rantauan gitu kan, terus dia tuh mungkin nggak beradab gitu loh. Nah itu tuh kita tuh kayak ngerasa kita tuh kayak dijelekin gitu lah. Budaya kita sendiri tuh kayak dijelekin, kayak sono tuh yang budaya lain tuh kayak ngerasa dia tuh paling bagus lah budayanya gitu. Nah justru mereka tuh nggak beradab banget gitu. Nah itu tuh kita sebagai umat muslim itu apa yang harus kita lakuin mas? Soalnya kan
takutnya juga kita kan membawa hal yang sensitif tuh Iya. kayak rasis gitu kan. Takutnya kan itu juga kita sebagai masyarakat muslim gitu kan bagaimana kita maksudnya menjelaskan kepada mereka gitu Iya. secara baik-baiknya. Kalau dalam Islam tuh ada 3 kita cara memperingati orang atau mungkin menyikapi hal itu. Yang pertama, ketika kita punya power atau punya kekuasaan, kita bisa dengan omongan atau mungkin dengan tindakan. Maksudnya mungkin ada seperti kerusuhan gitu kan ya di daerah orang lain, sedangkan kita orang sendiri risih dan sebagainya. Ketika mungkin kita sendiri jadi seorang yang punya kekuasaan atau punya power di situ, kita bisa dengan cara menindak hal tersebut atau mungkin dengan cara memperingati dengan ucapan. Akan tapi ketika kita jadi seorang yang biasa-biasa saja, tidak punya kuasa di situ, yaitu dengan cara ingkar bil korbi. Hati kita tidak menerima, cukup dengan itu aja. Itu termasuk tingkatan iman paling bawah gitu loh. Nah, jadi ya udahlah. Berarti nerima aja gitu. Iya, nerima secara maksudnya hati gak menerima gitu. Nah, maksudnya kita tuh tidak senang dengan hal itu Iya gitu sih, kan. kadang kan panas juga tuh. Iya, panas. Ya udah bodo amat ini gitu, bodo amat aja gitu. Itu tingkatan paling bawah sih. Ketika sudah tidak mempunyai kuasa atau mungkin power yang untuk merelai hal tersebut gitu. Kalau kan tadi menurut Rasulullah tuh Mas, nah kalau hadisnya sendiri ada nggak Mas? Hadisnya dari adab dan ilmu gitu. Iya. Kalau Hadisnya sendiri. adab dan ilmu itu saya belum pernah nemu ya, mungkin kebodohan saya sendiri, tapi yang seperti tadi Nabi itu diutus karena menyempurnakan akhlak. Terus ada kata dari seorang ulama bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu, itu ada. Kalau dari kata Imam Malik itu ya, termasuk ulama madhab 4 ulama madhab ya, ada kan ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali Ibnu Hambal itu kan. Itu kan mengatakan bahwa kalau Imam Maliki mengatakan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu gitu. Termasuk keberkahan kita, adab terhadap guru. Sebenarnya kan kalau kita berbicara itu kenapa kita harus hormat terhadap orang tersebut? Nah, kita kaji lagi, hormatnya kita itu karena ilmunya gitu kan ya. Bukan karena anunya kan, atau mungkin karena karakternya dia. Karena adabnya dia baik, kita hormat gitu loh. Nah, akan tapi ketika dia adabnya tidak baik, ya jadi nggak hormat juga gitu. Contoh aja lah, ada orang pintar tapi nggak beradab, kita hormat nggak mungkin dong gitu kan ya. Meskipun dia biasa-biasa saja, tapi dengan adab yang baik juga kita akan hormat gitu loh. Nah, jadi emang kalau untuk hadis dan sebenarnya nggak terlalu paham sih untuk itunya, tapi untuk secara langsungnya mungkin seperti itu gitu. Terus misalnya nih kan, apakah kita harus Mas beradab tuh sama manusia doang gitu, atau harus sama makhluk hidup, sesama makhluk hidup, atau hanya manusia saja gitu? Kalau dalam ilmu akhlak ya, ilmu akhlak itu kan ada, kalau saya dulu di pesantren ada namanya ta'lim muta'allim itu kan ya, termasuk pelajaran ilmu adab. Itu bukan cuma dengan manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada di sini gitu. Termasuk bagaimana adab kita terhadap hewan, bagaimana adab kita mungkin terhadap tumbuh-tumbuhan gitu kan ya. Termasuk contohlah adab terhadap tumbuh-tumbuhan, kalau kayak penebangan gitu kan. Itu kan dampaknya bukan cuma untuk tumbuhan doang, tapi untuk lingkungan kita juga sama gitu kan ya. Kalau orang tidak beradab terhadap lingkungan, juga dampaknya buat kita yang mungkin orang-orang yang tidak mungkin di sekitar lingkungan tersebut gitu kan. Iya, ya. justru orang yang nyuruh tuh kadang yang lebih berilmu Iya, daripada ininya. Cuman kan mereka yang cuman nebang-nebang kan cuman nurut yang Iya. yang nyuruh kan. Mereka bukan orang bodoh, orang pintar gitu kan. Iya. Ya. Jadi nggak semua cuma untuk insan manusia doang, tapi termasuk dengan hewan itu banyak lah. Contohnya kalau untuk hewan ya, termasuk penyakit hewan juga nggak terlalu baik gitu. Nah, kalau udah tuh semuanya kan udah nih. Nah, kesimpulannya tuh jadi kita tuh sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim itu sebenarnya kita harus beradab bukan hanya terhadap manusia saja, melainkan semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan lain-lain. Dan sebenarnya ilmu itu di atas dari adab itu sendiri, karena percuma saja jika
ilmu itu tinggi kayak orang cerdas tapi adabnya tidak ada. Ya cukup sekian pembahasan dari saya, obrolan dari saya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udah.